Dua hero. Masjid kita, Masjid pemberdaya. siapa kita? Takbir pemberdaya. Takbir. Allahu Akbar. Mereka gunakan untuk makan percuma. Sekarang Pak Bowo baru lakukan. Kalau di Malaysia ini sudah dari tahun 90-an. Jadi zakat fitrah itu mereka kelola untuk menyediakan makanan. Putar lagi, lebih kencang lagi. Hitungan ketiga tempelkan ke dagu. 1, 2, 3. Tempel ke dagu. Dagu, Ustaz. Dagu, Ustaz. 3. Masyaallah, mereka ini langkah-langkah kita hari ini teman-teman semuanya, bapak-bapak semuanya akan diwisuda Akademi Masjid Pemberdaya yang batch kedua. Dan para bapak kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir dengan mengikuti apa yang beliau tuntutkan. Rahmanirrahim. Kita bacakan surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid kita, Masjid Pemberdaya. Siapa kita? Masjid Pemberdaya. Takbir. Allah. Kiai Yazid, alhamdulillah beliau baru kemarin sore kembali dari luar negeri. Hari ini sudah ada di tengah-tengah kita dan nanti badai zuhur harus berangkat ke Jakarta. Nah, ini adalah salah satu kepedulian yang sangat tinggi Kiai Yazid terhadap KMP. Yang kedua tentunya sudah tidak asing Eri Sudewo. Beliau Ketua Dewan Wali Amanat Kolaborasi Masjid Pemberdaya, foundernya Dompet Duafa Republika. Tahu ya teman-teman semuanya? Tentunya yang sangat kita banggakan, tuan rumah kita. Tadi kami diskusi perbedaan antara kiai dan ustadz. Ini kiai ini, ya. Nah, ini adalah kiai karena mendirikan pondok pesantren. Kalau yang masih nganterin proposal, levelnya masih jauh di bawah kiai ya. Di sebelah Kiai Anan, alhamdulillah ada Ustadz Imam Al-Faruq, Pak Sekjen kita yang ganteng, yang ceria, alhamdulillah mesti istiqomah dengan keistiqomahannya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah
di wisuda kali ini ada nuansa yang berbeda. Wisuda KMP yang pertama kita adakan di satu hotel, di satu convention center, IPB Convention Center. Yang hadir semuanya sama, berjas, berdasi, kopiah, juga keren-keren semuanya. Tapi ada di lokasi yang sangat berbeda. Hari ini kita mengubah kebiasaan kita, habit kita. Begitu pula kantor KMP. Sebelumnya kita ada di lantai 22 di satu perkantoran yang ada di Simatupang. Saat ini kantor KMP melekat di masjid. Itu kenapa? Kita mengubah positioning KMP agar betul-betul melekat dengan masjid. Bukan lagi dekat dengan masjid, tapi melekat dengan masjid. Alhamdulillah, Kiai Anan memperkenankan kita untuk hadir di sini, menggunakan semua fasilitasnya dengan kontribusi terbaik yang beliau berikan. Insya Allah barokah untuk Kiai Anan dan pesantren Lasianya. Di 3 tahun ini tentunya kita melebarkan sayap. Alhamdulillah KMP saat ini ada di 9 provinsi. Kita sebutkan satu persatu. Dari Papua, saya dengan Kiai Yazir, dengan Ustadz Imam tentunya, dengan Kiai Ustadi, kita pernah itu berkunjung ke luar negeri tanpa visa. Kiai Yazir bahkan naik motor gitu waktu itu datang ke Papua, ke ujung Papua gini kalau nggak salah ya. Nah, kita juga sudah ada di Sulawesi Selatan. Ada yang dari Sulawesi Selatan? Alhamdulillah. Kita ada di Yogyakarta pastinya, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, ada di Banten, ada di DKI Jakarta, ada di Jambi, ada di Riau. Teman-teman sudah belajar 3 bulan. Bersama teman-teman KMP, bersama para mentor, para pemateri, sudah diajarkan secara detail bagaimana mengembangkan masjid menjadi masjid pemberdayaan. Harus ada program yang dijalankan, diajarkan oleh teman-teman kemarin di forum online. Ayo, setelah pulang dari masjid Lailatul Qadar pesantren Gua Hiro ini, lakukan semua program. Banyak sekali program yang bisa kita benchmark. Kampung bebas lapar, kampung sehat, kampung apalagi yang mau dibuat, kampung luber ilmu, masjid ramah solusi, buat semuanya. Jadi kalau teman-teman pulang dari sini masjidnya masih biasa saja, 1 tahun kemudian tidak berhasil pembelajaran. Ayo kita bergandengan tangan, kita berangkulan, kita menyatukan satu visi yang tujuan akhirnya adalah pemberdayaan masjid. Jadi ketika pulang dari sini, masjidnya harus benar-benar pemberdaya. Bagaimana masjid pemberdaya? 3 bulan dipelajari, ayo diimplementasikan. Jadi kalau teman-teman pulang dari lokasi ini tidak meninggalkan satu legacy yang terbaik di masjidnya, tidak berhasil menjadi takmir pemberdaya. Seperti apa legacy terbaik? Berikan sesuatu yang belum pernah dilakukan, yang selama ini hanya jadi impian, tapi direalisasikan. Mudah-mudahan AMPNP menjadi wasilah untuk menjadikan kita pribadi-pribadi unggul. Saya harap teman-teman betul-betul ketika belajar kemarin betul-betul diimplementasikan, dipraktekkan, dan lahirlah masjid-masjid terbaik di bumi ini yang insya Allah akan memberikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun kalimatun waradun ghafur. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kepada semua tim, semua panitia yang menyiapkan kegiatan ini. Dan mari teman-teman yang hadir ini kita ucapkan terima kasih terbaik untuk panitia, terima kasih terbaik untuk Ustadz Anan yang menyiapkan tempat ini. Mudah-mudahan Allah mengganjar dengan pahala yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berikan yang terbaik supaya mengundang turun rahmatnya Allah. Masya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Kiai Anan Shahibul Bait, yang saya hormati pengurus KMP Ustadz Andi, Ustadz Imam, yang saya muliakan Ustadz Ali Sudimo, anggota Wali Amanat, yang berbahagia para peserta wisuda Akademi Masjid Pemberdayaan. Bersyukur kita hari ini dapat melaksanakan wisuda angkatan kedua Akademi Masjid Pemberdayaan. Masjid kita jadikan sebagaimana masjidnya Nabi, yaitu
dimulai dari membangun masjid mandiri, sehingga masjid yang mandiri akan mampu menjadi masjid pemberdaya. Itu apa? Saya gunakan untuk membayar rekening listrik seluruh warga kampung Sukokarya. Setelah itu kami datang ke rumah, Pak, listrik Anda sudah kami bayar oleh remaja masjid. Silahkan, ini tanda pembayarannya. Kalau mau nambah, nanti tambahannya akan kita gunakan untuk aktivitas masjid. Dan kita mengembangkan, membayar rekening telepon, jasa perpanjangan, pajak STNK. Akhirnya kas remaja masjid lebih banyak dari kasnya takmir masjid. Sehingga kita tidak lagi lihat ya kelemahan pemimpin kita di PII, di HMI, di PMI, di ormas kita. Trainingnya dilatih membuat proposal. Itulah yang menjadikan Indonesia negara miskin. Proposal itu cuma teknik mengemis secara administratif. Bodoh! Dilatih bodoh, tidak mencari uang, dilatih minta. Meskipun seakan-akan latar belakang adil, dasar, intinya itu diminta. Tidak boleh, jangan dilatih remaja masjid buat proposal. Kemandirian itulah yang harus ada di masjid. Dengan kemandirian itu kita bisa melakukan perubahan. Jadi yang lebih penting sesungguhnya adalah mindset. Jangan sekali-kali membuka pintu berpikir meminta. Maka Rasulullah bersumpah tidak akan berkurang harta karena saudara, dan tidak akan kecuali dibuka pintu kemiskinan bagi orang yang meminta. Jadi maka jangan pernah pikiran kita itu berpikir meminta. Tahun 82 saya sering kalau malam ngobrol sama Kiai Hamam Ja'far itu dari pas kisah sampai menjelang satu saat saya sampaikan, Kiai, saya itu juga ingin mendirikan pesantren satu saat. Dia mengatakan, kamu tidak bisa mendirikan pesantren kalau kamu bukan kiai. Berarti saya harus masuk pesantren. Tidak, kalau mau jadi ustaz masuklah pesantren. Kalau mau jadi kiai belajarlah mandiri. Kamu tahu nggak artinya kiai? Kiai itu orang yang mandiri, yang hanya bergantung kepada Allah. Maka dia bisa membangun pesantren. Kalau kamu nggak bisa baca kitab, kamu bisa bayar itu ustaz lulusan Timur Tengah itu ustaznya, tapi kiainya kamu yang bayar itu. Jadi kalau mau jadi ustaz, belajarlah sampai ke Mesir, sampai ke Madinah. Tapi kalau mau jadi kiai, belajarlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belajarlah hanya minta kepada Allah, tidak minta kepada yang lain. Itu baru kiai. Demikian, Mama Ustaz-Aman ya ingin lebih berlama-lama di sini. Dan pesantren Wahiro ini nanti bisa memberikan pencerahan sebagaimana Wahiro telah mencerahkan Nabi melalui wahyunya yang diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Bung Karno tanggal 30 Mei itu dia malam hari keluar dari rumahnya melihat bintang-bintang yang menelan langit yang terang. Dia membayangkan dirinya seperti Nabi sedang berada di Wahiro. Karena besok pagi ada Soekarno harus pidato tentang di atas dasar apa negara ini didirikan. Maka pidato pagi harinya menjelang pidato yang
inspirasi Gua Hiro itulah. Nah, di sini Gua Hiro itu yang inspiring, memberi inspirasi bagi kita. Kita sudah ini seperti mendapat Lailatul Qadar, maka dibersih Lailatul Qadar ini. Dan Anda sedang berada di kabupaten terluas, itu Kabupaten Kulon Progo, yang dari Bandung, dari Jakarta itu masih bagian dari Kulon Progo. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon izin ya, satanan ya, dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau insyaallah. Kami juga mengucapkan selamat jalan, semoga diberikan kemudahan semua urusannya dan diberikan keselamatan kesehatan insyaallah. Akademi Pemberdayaan Masjid batch kedua. Kami panggil satu persatu, mohon nanti bisa langsung menyesuaikan dirinya. Yang pertama, Ustadz Roni Sugihono dari Masjid Baitul Makmur Medokan Asri Barat, Jawa Timur. Berikutnya, Ustadz Abdul Rauf dari Masjid Al-Irsyad Yogyakarta. Berikutnya, Ustadz Dodi Herfiat Saputra dari Masjid Al-Amin, Yogyakarta. Berikutnya, Ustadz Irfan Prasetyo dari Masjid Nurul Huda 19, Yogyakarta. Ustadz Mukhlis Rosyidi dari Masjid Nurul Hikmah, Regional Pusat, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ustadz Tommy Kristanto, Masjid Al-Mu'minun, Yogyakarta. Ustadz Ian Eko Setiawan, Masjid Al-Mutakin, Yogyakarta. Ustadz Karisma Cendika Putra, Masjid Nurul Huda 19, Gondong, Yogyakarta. Ustadz Irfan Prasetyo, Masjid Nurul Huda 19, Yogyakarta. Ustadz Mukhlis Rosyidi, Masjid Nurul Hikmah. Ustadz Tommy Kristanto, Masjid Al-Mu'min, Yogyakarta. Ustadz Ian Eko Setiawan, Masjid Al-Mutakin, Yogyakarta. Ustadz Karisma Cendika Putra, Masjid Nurul Huda 19, Gondong, Yogyakarta. Ustadz Dimas Boni Arianto, Masjid Mudi Al-Oraini, Jawa Tengah. Ustadz Haji Irfan Zubki, Masjid Al-Fat Beratang, Jawa Timur. Ustadz Ahmad Rosyidi, Masjid Al-Mu'minun, Jawa Tengah. Ustadz Aflah Jusnan Suda Al-Fasha, Masjid Al-Mu'minun, Brebes, Jawa Tengah. Ustadz Slamet Hartono, Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto, Jawa Tengah.
Masjid BSI Bakauheni, Lampung. Ustaz Fajar Budiman, Masjid Nurul Jannah, Banten. Ustaz Fahrudin Anwar, Masjid Al-Hikmah Gading Lugu, Yogyakarta. Ustaz Mubassirullah, Masjid Baitul Musyahadah, Aceh. Ustaz Dedri Wahyudi, Masjid Surau Sahabat Muda, Jawa Timur. Masjid Al-Irsyad, Yogyakarta. Ustaz Muhammad Helmi Kurniawan, Masjid Al-Irsyad Karanganyar, Yogyakarta. Ustaz Haji Rika Pradana, Masjid Muhajirin, Yogyakarta. Ustaz Edi Fairul Zabadi, Masjid Ar-Royan, Yogyakarta. Ustaz Aziz Subaka, Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto, Jawa Tengah. Ustaz Suyadi, Masjid Al-Amna, Yogyakarta. Ustaz Bagus Suprastia, Masjid Signature Park Grand, Jakarta. Ustaz Ahmad Syah Al-Farabi, Masjid Signature. Mohon dibantu panitia akhwat untuk bisa memakaikan medali wisuda. Ustazah Kristiana Dewi dari Malang. Lulus wisuda 49 peserta. Dari
13 regional di seluruh Indonesia dari Papua hingga Aceh. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Jangan langsung diambil, nanti diserahkan. Tidak perlu diambil sendiri ya. Memang terbukti aktif sekali ya. Mau diambil sendiri, belum. Peserta terrajin Ustadz Mukhlis Rashidi dari Masjid Nurul Hikmah, bisa di sebelah kanannya. Peserta terfavorit Ustadz Ahmad Rashidi, Masjid Al-Mu'minun Brebes. Dan terakhir peserta terbaik Ustadz Diko Yuda. Baik, saya mohonkan Ustadz Subhan untuk menyerahkan penghargaan. Masjid kita, Masjid Pondok Jaya. siapa kita? Kami Pondok Jaya. Tapi ada tim yang bisa membackup. Kalau kira-kira Ustadz Jazir nilainya 7 dibanding kita yang 1, dibanding saya 1 dia nilai 7, maka harus ada itu aspek tim yang membackup untuk mengatasi. Lupa saya lama sekali. Saya bilang mana Ustadz Jazir? Kusnadi suatu saat mulai belajar ke Joko Karya. Mas Eri, ada diskusi-diskusi dialog. Mungkin memang diskusi tentang leadership kita masih belum. Leader itu dibutuhkan keyakinan, keberaniannya mengambil sesuatu. Dia tidak boleh larut di dalam gonjang-ganjing. Yang tidak boleh adalah kita bertahan, tapi kita menghasil teman-teman. Jadilah budaya informal itu, tiba fitnah, dan ini di mana-mana. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya, ya itu dia. Oh, dia keluar menghasut. Ya, itu biarkan saja. Ya, karena seperti apa Rasul difitnah, digibah? Ya, Rasul itu udah sempurna, kalau kita mah digibah, wajib hukumnya itu. Ada lagi yang lain? Kita harus duduk bareng ngobrol dengan sang kepala kita. Hanya harus tahu siapa kepala kita. Maka ketika kita masuk sebuah lembaga, ada hal yang harus diperhatikan. Satu, selidiki siapa pemimpin Anda. Tugas pertama, ketika pemimpin Anda baik atau tidak, itu tergantung Anda sekarang. Kalau baik Anda bertahan, tapi tugas utama sampean adalah tetap memperbaiki diri. Ketika pemimpin sampean keren, ketika pemimpin sampean tidak keren dan sampean bertahan, tetaplah tugas utama kita apa? Memperbaiki. Kalau ya silakan. Kurang visioner. Ya. 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 Maka di dalam Islam mengenal namanya manajemen by proses, bukan manajemen by result. Manajemen by result itu namanya konvensional. Dia cuma melihat hasil, nggak peduli tentang prosesnya. Tapi di dalam Islam manajemen by proses. Sasaka, the bridge of nation. Partai nggak bisa membuat seperti itu. Ini cuma lembaga kemanusiaan kita. Itu membuat tagline-nya the bridge of nation, jembatan bangsa. Padahal cuma jembatan di luar PU yang harganya 300-400 juta rupiah. Nah, Ustadz Ben yang lain-lain, ketika dia yakin dengan bagus, kerjakan. Bismillah. Ada yang bisa didengar, ada yang tidak perlu didengar. Oke. Sampai katanya
Katanya ada rombi atau gimana? Semua ya. Nah, baik. Ini quote terakhir nih. Jenderal itu bisa memimpin 1000 pasukan six pack, tapi belum tentu bisa memimpin satu istri yang mungil di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Barakallah. Alhamdulillah Ustadz Anan sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita akan mendengar. Ya, semoga setiap kalimat yang tersampaikan dari beliau ini mengokohkan keimanan kita. Ada simpul yang saat ini belum banyak diseriusi. Nah, beliau ambil simpul ini, yaitu barang siapa yang tidak menghormati yang lebih tua dan mencintai yang muda bukan dari golongan. Kita sambut dengan tahmid yang dalam guru kita Ustadz Anan. Inilah yang menjadikan kita semuanya sebagai manusia baik atau buruk. Ayah bunda, mentari pagi memang indah, namun lembayung senja tidaklah kalah indahnya. Kami punya moto, dengan moto menata senja meniti surga. Tadi sudah kita yel-yelkan di sana. Sesungguhnya yang memotivasi saya untuk membangun atau mendirikan pesantren usia senja ini adalah kedua orang tua dalam rangka birrul walidain. Orang tua saya sakit berjamaah di rumah sakit Suselo Slawi, yang kebetulan dirutnya adalah adik bungsu saya. Menemani beliau berbulan-bulan, maka termotivasi. Masya Allah, seandainya orang-orang tua di akhir hayatnya ditemani, diarahkan, ada komunitas, ada teman-teman, maka insya Allah hidupnya menjadi indah. Mentari pagi memang indah, namun lembayung senja tidaklah kalah indahnya asal nurut kepada yang maha indah. Jadi New Caledonia, comment allez-vous? Je fais le son sans français. Kira dong avec moi. Bonsoir. Tidak ada masalah besar kalau ditolong Allah. Juga tidak ada masalah kecil kalau tidak ditolong Allah. Lalu masalahnya apa? Masalah yang sesungguhnya adalah pantaskah kita ditolong Allah? Itu baru masalah. Pantas nggak kita ini ditolong Allah? Pantaskan diri kita agar Allah berkenan untuk menolong kita. Sampai sini mungkin bisa diterima. Nah, yang keempat ini mungkin sulit untuk diterima. Agar ditolong Allah, carilah masalah. Carilah masalah, yaitu menciptakan alasan untuk ditolong Allah. Itulah yang dimaksud mencari masalah atau cari masalah. Sebab wong sugih kuwi sejatine wong sing ora duwe apa-apa ning iso apa-apa. Apa meneh nek duwe apa-apa. Sakwalike wong melarat kuwi sejatine wong sing duwe apa-apa ning ora iso apa-apa. Apa meneh nek ora duwe apa-apa. Ambiar. Baik, bersama-sama semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wong sugih kuwi sejatine wong sing ora duwe apa-apa ning
iso apa meneh nek duwe apa-apa. Sakwalike wong melarat kuwi sejatine wong sing duwe apa-apa ning ora iso apa-apa. Apa meneh nek ora duwe apa-apa. Ambyar. Ya, baik. Selesai ya. Baik, kami persilakan Ustaz Anan di sini sebentar, Ustaz. Sekarang waktu-waktu ijabah teman-teman di hari Jumat yang akan berpindah ke hari yang lain. Matur setuju mboten kita minta doa beliau sesaat kita untuk menguatkan kita, untuk mengokohkan kita, dan tempat ini semoga Allah berkahi. Dan izin Ustaz hadir Dewan Wali Amanat kita, hadir Ketua Umum kami, Sekjen kami, semoga kita bisa berkolaborasi Ustaz. Kami juga punya amanah di Tenjolaya Ustaz, yang nanti semoga insya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila, insya Allah kita bertemu dan kita akhirkan sampai nanti Allah panggil kita Ustaz. Jadi, mohon izin kita sejenak mengaminkan doa beliau. Mari Allah Maha Santun, maka sikap kita sesantun mungkin kepadanya untuk memohon kebaikan-kebaikan dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulia wa bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabb, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Mannan, ya Karim, ya Ghaffar, ya Ghafur. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, jadikanlah di dalam hati kami cahaya, jadikan di dalam lisan kami cahaya, jadikan di dalam pendengaran kami cahaya, jadikan di dalam pandangan mata kami cahaya, jadikan di dalam langkah-langkah kami cahaya, jadikan di dalam setiap genggaman raihan tangan kami cahaya ya Allah, jadikan di depan dan belakang kami cahaya, sebelah kanan dan kiri kami pun cahayamu ya Allah. Di atas dan di semua sisi kami kepulah lingkupilah kami dengan nur yang terang benderang ya Allah, sehingga kami tidak pernah salah langkah, kami tidak salah lihat, salah mendengar, salah ucap, namun kami tempat khilaf dan salah ya Allah. Apabila kami salah ucap, apabila kami salah pandang, apabila kami salah mendengar, apabila kami salah langkah ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami, bimbinglah kami, angkatlah kami dengan cinta-Mu ya Allah. Cintailah kami semua ya Allah, cintailah kami semua ya Allah, dan tumbuhkan pula cinta di dalam diri kami, cinta kepadamu,
cinta kepada kekasihmu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh karenanya kami mencintai perkara-perkara yang Engkau cinta dan membenci, menjauhi perkara-perkara yang Engkau benci, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang Engkau cinta pula, ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah yang Engkau beri. Limpahkan anak keturunan yang soleh dan solehah yang bertaburan dari bibir-bibir mereka doa bakti kepada kedua orang tua, ya Allah. Jadikan kami panjang umur dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, kesabaran, dalam ketaatan, dan kemudian ketika Engkau wafatkan kami, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya muakhiru akhir hayatana bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah, kami hari ini berkumpul di sini, ya Allah, bersama sahabat-sahabat yang memperjuangkan dinmu, agamamu, yang berjihad, yang berjuang untuk kemaslahatan umat, ya Allah. Jadikan kami bersaudara, jadikan kami saudara dunia akhirat, ya Allah. Ibarat pohon adalah pohon yang rindang, pohon yang besar, yang akarnya menghunjam ke bumi dengan semangat syahadat, yang dahannya tinggi menjulang ke langit dengan semangat jihad, ya Allah. Sehingga AMP, KMP, dan juga Gua Hiro dan semua yang berkolaborasi, masjid-masjid dan semua pejuangnya yang bernaung di dalamnya adalah buah yang bermanfaat bagi sesama, ya Allah. Jadikan kami kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Rabbana bulanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Takbir. Alhamdulillah, barakallah, barakallah, barakallah. Anjir. Barakallah, anjir. Ya, petugas kamera silakan. Kita nyatakan, masya Allah, menjadi wisudawati program Akademi Muslim Berdaya batch 2, masya Allah. Anjir. Berikut ijazahnya. Anjir. Baik, kita persilakan Ibu Saidah untuk memberikan sepatah dua patah untuk memberikan spirit, ya, tadi alasan kenapa tetap berangkat menuju ke sini. Pastinya ada sesuatu seperti itu. Semoga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah kemarin dari Makassar, pesawat tiba jam 10 pagi, langsung ke Purwokerto memberikan surprise untuk putri saya yang ujian di sana. Alhamdulillah tiba di sana pas dia selesai ujian dengan qadarullah. Tadi harusnya kami berangkat pagi-pagi dari Purwokerto, cuman pecah ban mobil. Akhirnya berangkat jam 7, Ustaz. Dengan pakai Google Map, orang Makassar jalan sendiri, tidak didampingi siapa-siapa, pakai Google Map. Akhirnya kita dibawa ke gunung. Saya seumur hidup, Ustaz, baru kali ini dapat jalan seperti itu. 90% mendaki, belok kiri, di kiri kanan jurang. Semua doa saya keluar, termasuk doa makan. Saking lemesnya saya, Ustaz, sampai tadi sempat saya tertidur kayak kebawa mimpi jalanan tadi, Ustaz, terus terang. Jadi naik gunung sampai nggak tahu di mana itu, Ustaz, tempatnya. Nanggulan ya? Nggak, saya nggak tahu pokoknya. Suami sama ya. Ya,
kayaknya sih di kaki Gunung Menoreh itu Ustaz. Ya, jadi suami saya yang pegang Google Map, anak saya yang nyetir, saya di belakang sama cucu dan mantu. Dan alhamdulillah tadinya ban yang pecah kita pakai ban cadangan. Mungkin karena mau ke masjid tujuannya, jadi semuanya Allah mudahkan. Alhamdulillah. Dan melalui Ustadz tadi, Ustadz Hanan, Masya Allah, saya jadi punya pemikiran membuat seperti ini di Makassar. Saya punya tempat namanya Malino, mana Ustadz Jasri? Ustadz, ya sama-sama saya dari Makassar. Saya punya tempat di Malino dan tempatnya kurang lebih seperti ini. Jadi tadi saya langsung BA suami saya. Suami saya sebentar malam jemput ke sini. Saya bilang, ayo kita buat di Makassar, insya Allah. Dan saya berharap nanti, ya insya Allah dikabulkan oleh Allah, kita buat di sana. Dan saya berharap dari KMP nanti yang akan ke sana meresmikan, insya Allah. Terima kasih, mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih juga untuk Pak Waspada Santing yang mengutus kami sampai bisa ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Hiro menata surga, meniti surga. Masjid kita, Masjid Pemberdaya. Siapa kita? Takmir Pemberdaya. Takbir. Allahu Akbar. Dan Wakil Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia Pusat, juga Wakil Kalkim TKM Suryalaya. Hari ini kita akan diskusi cukup banyak terkait dengan tantangan dunia global yang ini nanti ada kaitannya dengan pengelolaan kemasjidan kita sebagai garda terdepan di lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, yakni masjid. Sehingga kita berharap ada benang merah yang terus tersambung dari Akademi Masjid Pemberdaya beberapa bulan yang telah kita jalani sampai di Selasa 22 Oktober waktu saya diminta ceramah di markas PUI, Persatuan Ulama Indonesia. Itu cikal bakal ormas-ormas Islam yang melahirkan banyak ulama-ulama ya, ketika kita bahkan belum merdeka. Kenapa pasca Renaissance dunia Barat memisahkan politik dan agama, terjadi sekularisasi? Karena masing-masing jiwa punya pendukung yang berbeda. Yang di abad pertengahan itu coba dikompromikan. Jadi taat kepada raja di istana, taat kepada gereja. Kenapa dia menjadi nama satu surat dalam Quran? Ini kita baca begini aja. Kalau orang mau minggir, Ghulibatir Rum, bangsa Romawi telah dikalahkan. Emang kenapa? Apa urusannya dengan Islam? Kalau jadi bertanya, di bagian bumi yang dekat, di mana Romawi yang dekat dengan Islam itu di mana? Dan sesudah dikalahkan, mereka akan balik mengalahkan. Peristiwa itu akan berpengaruh pada hidup kalian. Kalau tidak mereka masuk ke kalian, kalian yang masuk ke sana. Temperatur 56 derajat Celcius di Mekah. Maka orang-orang Mekah lari ke utara, lebih sejuk. Peristiwa itu yang disebut Rihlat Asyita'i was-Shaib. Tradisi Quraisy itu rihlah, traveling. Jangan biarkan mereka bekerja sendiri-sendiri. Ambil tandu, nggak ada tandu, pinjam kurung batang buat ngangkut mayat. Nah, taruh di pundak, ujung. Taruh 400 kg. Tanya, gimana? Masih boleh nggak ditambah? Boleh. Tambahin lagi 100 kilo. Gimana? Masih bisa? Coba ditambah lagi. Tambahin 100 kilo. Jadi 600. Gimana? Cukuplah. Barakah ma'al jamaah. Keberkahan itu muncul dengan berjamaah, dengan berkolaborasi. Kalau bahasa manajemennya sinergi efek sinergis. Ibadah yang diawali dengan niat takbir, diakhiri dengan salam. Ketika kita salam, assalamualaikum, maka yang sebelahnya baru waalaikumsalam. Pada tahun 11 Hijriah di usia 63 tahun digantikan khalifah yang pertama yang juga mertuanya Nabi karena punya anak namanya Aisyah radhiyallahu anha, memerintah Islam tidak lebih dari 3 tahun sampai beliau wafat pada tahun 13 Hijriah di usia 63 tahun. Alhamdulillah saya ini hari terakhir acara AMP wisuda Akademi Masjid Pemberdaya,
dan sekarang bersama Ustadz Fauzi dari Dompet Duafa. Beliau pernah mengajak saya ke Hong Kong dulu ya. Bersama juga Ibu atau Mbak Afifah ya. Mbak Afifah di AMP. Saya di KMP. Di KMP-nya ya. Kolaborasi Masjid Pemberdaya. Kemudian beliau di KMP juga ya, pengurus juga ya. Nah, ini istimewa, beliau dulu militer ya, Mayor Hijrah Saputra, mantan ajudan dari Bapak Gatot Nurmantio. Masya Allah, sekarang berada di sini. Suatu saat kalau ke Jogja, khusus saya buatkan majelis. Atau kita dengan doa berdoa ya, kita lihat sebuah acara ya, kita lihat sebuah acara ya dengan doa berdoa apa ya, dengan KMP. Nanti kita bisa setting. Gua Hiro menata senja, meniti surga. Masjid kita. Masjid Pemberdaya. Siapa kita? Takbir Pemberdaya. Takbir. Allahu Akbar. Masjid kita. Masjid Pemberdaya. Siapa kita?